Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ya pada malam ini? Ya, kita berada pada suasana bulan suci Ramadan yang betul-betul sangat asyik nih. Tentu harapan kita semoga Allah menerima baik amalia Ramadan kita, puasa-puasa yang kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini, insya Allah semakin berkualitas keimanan kita ya. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, menikmati salat lail. Apa yang dimaksud salat lail? Bukan saja salat tarwih, bukan saja salat witir, tapi juga ada yang disebut dengan salat tahajud. Kalau ada waktu kita juga bisa melakukan apa yang disebut dengan salat sunat tasbih, ya salat sunat tahajud, ya kan. Kalau hajat-hajatnya itu juga bisa kita tambahkan dengan salat sunat hajat. Kenapa kita lebih banyak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk salat di malam hari? Karena memang di malam hari itu pintu langit itu banyak terbuka. Pendakian menuju langit itu lebih ringan kita di malam hari daripada di siang hari. Saya ingin tanya kepada para pemirsa Garuda TV, kira-kira para pemirsa lebih khusyuk mana kita salat di siang hari atau di malam hari? Ayo. Kalau Anda seperti saya, lebih enak dong di malam hari. Dan memang itu betul. Jarak antara hamba dengan Tuhannya di malam hari itu lebih dekat ketimbang di siang hari. Kenapa? Karena kalau di siang hari itu yang aktif itu pada umumnya adalah otak kiri kita. Otak kiri itu mengandalkan rasionalitas kita itu. Sedangkan di malam hari yang aktif itu adalah otak kanan kita. Otak yang memberikan konfirmasi terhadap perasaan kita, emosi kita. Makanya itu lebih khusyuk kita di malam hari itu daripada salat di siang hari. Bukan saja karena ada tumpukan maaf yang harus kita selesaikan di samping. Bukan saja karena ada pekerjaan yang berat yang harus kita tuntaskan di siang hari. Sekalipun nggak ada pekerjaan, memang di siang hari itu kita susah untuk menciptakan suasana kekhusyuan. Tetapi di malam hari, pengalaman Bapak Ibu kan, coba salat tahajud sebelum sahur, ya, kita berdoa di situ, kita sujud di situ, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya, air mata tobat kita itu membasahi sajadah kita. Dan ketahuilah para pemirsa, air mata tobat inilah nanti yang akan memadamkan api neraka. Jadi kalau kita tidak pernah menangis, jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak menghayati sebuah pertobatan. Kalau kita menengok masa lampau kita dengan dosa yang begitu besar, tumpahkanlah air mata tobatnya di malam hari. Karena air mata tobat inilah nanti yang dalam kata Rasulullah SAW mustahil menyentuh api neraka. Jadi ada 3 air mata yang tidak bisa disentuh oleh api neraka. Pertama adalah air mata kerinduan terhadap Allah. Kita nggak pernah melihat Allah, tetapi kok sepertinya hadir di dalam benak kita sendiri. Ya Allah, aku tidak pernah melihat Engkau, tapi kenapa aku kangen terhadap Engkau? Begitu sujud rasanya nggak mau bangkit dari sajadah itu. Kenapa? Karena kita terharu. Ya, Allah begitu baik. Kita menyuguhkan sekian banyak dosa, tetapi Allah memberikan rahmatnya tidak pernah terputus kepada kita. Ya Allah, aku malu terhadap Engkau. Nah, itu yang sering terbayangkan. Maka itu salat di tengah malam itu sangat-sangat indah karena kita bisa melakukan muhasabah sekaligus. Jadi para pemirsa, mari kita memperbanyak salat tahajud kita. Saya sangat yakin kalau kita banyak salat tahajud, penciptaan kepribadian utuh itu akan terwujud. Man talabal ula syarrul layali, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menuntut ketinggian di martabat di sisi Allah, banyaklah kalian untuk begadang di malam hari, untuk salat, berzikir, baca Quran. Apalagi bulan suci Ramadan ini para pemirsa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi siapa yang ingin menggapai tempat yang terpuji di atas sisi itu, ya kata kuncinya adalah hendaklah banyak melakukan sholat di malam hari. Mengapa di malam hari? Karena kita lebih gampang khusyuk di malam hari daripada di siang hari kan para pemirsa. Makanya itu sholat itu lebih banyak difardukan di malam hari. Coba kita lihat. Di siang hari hanya ada sholat apa Bapak Ibu? Hanya ada duhur kan, ada asar. Ya sesekali mungkin ada yang sholat duha. Tapi di malam hari coba, ada maghrib, ada isya, ada sholat sunat tarwih, ada sholat tahajud, ada sholat lail, ada sholat witir, ya, ada sholat qabliyah, sunat, ada sholat fajar.
ada qabliyah subuh, ada salat subuh itu sendiri. Coba, banyak sekali itu salat di malam hari. Sepertinya Tuhan Maha tahu bahwa memang hambaku tidak bisa khusyuk di siang hari. Udahlah, nggak usah banyak-banyak salat diperlukan di siang hari kan. Di malam hari banyak salatnya. Karena itu para pemirsa ya Garuda TV, saya mohon betul, mumpung bulan suci Ramadan ini, buatlah kebiasaan baru untuk selalu salat tahajud. Syukur-syukur nanti seusai bulan suci Ramadan kita tetap melaksanakan kebiasaan ini untuk melakukan salat malam. Ya. Dan di samping salat malam itu juga jangan menghabiskan waktunya untuk hanya salat. Kita juga dianjurkan untuk melakukan muhasabah. Ya, muhasabah itu di tengah malam itu paling bagus. Jangan menghabiskan waktu untuk salat melulu, ngaji melulu. Tapi kita kontemplasi. Kontemplasi itu artinya apa? Coba pejamkan matanya. Tengok masa lampaunya. Dosa besar apa yang pernah dilakukan? Apakah pernah kita durhaka terhadap orang tua? Masih hidup, alhamdulillah kita bisa jabat tangan minta mohon maaf. Tapi kalau sudah wafat, bagaimana caranya? Kita doakan dan kita mohon kepada Allah, ya semoga diberikan limpahan rahmat di sisinya di sana. Ya, muhasabah itu sangat penting di sela-sela kegelapan malam itu. Dan jangan terbebani dengan dosa masa lampau. Kalau kita sudah melakukan salat tahajud, lupakan bahwa kita itu pernah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena orang yang terbebani dengan dosa masa lampau setelah ia salat tahajud di tengah malam, sepertinya menuduh Tuhan itu tidak maha pemaaf. Itu kata Nabi Musa. Ditegur pada satu saat, "Hai Nabi Musa, kok kenapa engkau tidak pernah berhenti ketawa, senyum, nggak ada sedihnya sedikit pun?" Ya, kenapa harus saya bersedih? Bukankah Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun? Jadi orang yang selalu sedih karena dosa masa lampaunya, yakin Tuhan itu tidak maha pengampun. Padahal saya yakin Tuhan itu adalah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Maka itu para pemirsa, lupakanlah semuanya dosa masa lampaunya. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.